PAM TV 21 channel. Allah itu tidak suka melewati batas. La yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang memohon kepada Allah dengan secara keras, terus jerit-jerit, suaranya banter. Itu Allah tidak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rutinitas setiap bulan istighosah malam minggu kedua, hingga kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga besok dinten kiamat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat sholawat Nabi dan kanjeng Nabi, dan mugi dibagi berkah, selalu sehat, panjang umur, paringi berkah kehidupannya, mudahkan segala urusannya, paringi selamat dunia akhiratnya, paringi terus keluarga sakinah mawaddah warahmah, paringi keturunan soleh solehah, diparingi bahagia wonten ing jalan akhirat. Nah, khususnya niki sedherek kula kabeh betul gawat pada umroh benjang malam Selasa, mugi diparingi sehat, paringi panjang umur, diparingi selamat aman ing perjalanane, lan dadosaken ibadah umroh kang mabrur, lan diparingi ugi dados umroh tanpa tekun ibadah, tanpa keimanan ketakwaan. Dinten niki atau bulan niki pengajiane temai orang-orang yang paling diijabah doane, wong kang diijabah doane di Gusti Allah. Wonten ing surat Al-A'raf dawuh Gusti Allah taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kang tersebut Allahu wa rasuluhu a'lam. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan sopan santun, keturunan anak asuh sopan santun dan sembunyi. Jadi anak asuh berdewan sehat, ya, dengan anak asuh ataupun dipakai sopan santun. Jadi etika untuk itu memang butuh sopan santun. Seperti apa sopan santun itu? Sepertinya jadi anak akak doa itu terus doa bahkan etika kanjeng Nabi bukan itu kepalanya tingkluk khusyuk, terus tangannya itu bandoe nutupi cangkem, nutupi mulut, nutupi mulut tadi kan. Bahufiatan. Nah, terus bahufiatan dengan sembunyi. Nah, dengan sembunyi gimana? Ini artinya tidak keras-keras, tidak terlalu, karena Allah, kenapa dan bahufiatan? Karena Allah ini Maha mendengar dan Maha melihat bagi hambanya yang berdoa.
Jadi orang musuh ya Allah, jerit-jerit kan betul. Tapi lah menjerit-jerit, itu ketelannya, ayo lagi ketelan-ketelan menanu, ngosok akan, laki orang tuanya kurang tepat. Jadi betul. Kang sempat satu wonten, anu mawon nggak? Apa namanya? Jaluk sumbangan baik nih kan minggu kan ada pasar gitu. Nah ini supaya apa? Supaya uang baiknya gede. Nah saya menit tadi ya supaya uang baik ya kan. Lah apa bani kita jalan di Gusti Allah. Tadi itu kan terpekan. Ai zalika tur'in wa khutiyatin fa innal ikhfa'a dalilun 'ala al-ikhlas. Sebab apa? Sebab anda asal atau sembunyi-sembunyi itu nandaaken wong dongani Gusti Allah nyuwun karo Gusti Allah nandaaken keikhlasan. Bener-bener ikhlas. Jadi sembunyi-sembunyi itu oleh dikata-katakan. Tapi nyuwun lebih jauh kalau Gusti Allah perintah seperti ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka melewati batas. La yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang memohon kepada Allah dengan secara keras terus jerit-jerit suaranya banter itu orang tidak suka. Dikasih Allah, diberi seperti orang memohon, orang berdoa itu pasti diberi oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku kata Allah. Astajib lakum, astajib lebih butuh. Astajib lakum, maka aku akan mengijabahi, akan memberi permintaan hambanya. Siapapun yang meminta pasti dia. Namun ada yang perlu proses, ada yang langsung. Karena fi'il mudhari itu kan maknanya dua makna. Satu makna hal, dua makna mustaqbal atau istiqbal. Hal itu seketika Allah mengijabahi. Kadang-kadang proses itu diuji dulu mustaqbal, kapan-kapan atau nanti kalau dikasih rezeki ini orang lebih kuat enggak, kasih rezeki gede, jangan-jangan kasih rezeki gede beda Allah tahu nanti. Allah kan tahu dikasih rezeki tidak adanya sholat berusaha kurang istiqomah benar dan itu jadi dicoba kadang-kadang dibuat juga oleh juga jadi akhirnya sehingga basic sedang kayak konten makanya capek banget kayak gitu namun bisa aja buru-buru tapi mau segala-galanya pengen instan ini sih kurang bagus itu instan sebenarnya barang instan itu kurang bagus karbitan nanti belum turun matang nih karbit matang jadi saya enakan betul. Tapi matang ini mitan, masya Allah luar biasa. Bagian perlu, bagian jeruk, bagian apa mau? Ilmu yang buang bagian kotor, datang kali baca-baca, kali diterangkan. Karbitan, nanti pun bisa nih. Datang, apa nih? Oleh buku-buku oleh YouTube dibaca. Kamu saja kalau dikaji dia persoalan batang deh. Ini. Nah, betul. Jadi segala-galanya itu ada jalan instan. Engkau dibayar Allah terus-terusan bayar instan. Sebabnya sabar kuat, kena ujian kuat, dibayar duit dibayar rezeki amanah, dibayar betul, diimpaakan, sehingga dijakati, sehingga harusnya kanggo sosial ini pernah disampaikan ini. Tapi lamun ada keburu-buru blok dibayar bisa tekuk itu kan koyong mani nimbol koyong mani itu
Jadi kalau tertinggal banyak panganan kong di rumah. Males maning anu, bisa masak maning anu. Mi lagi jadi apa-apa lagi kok. Tadi kira kok. Aku nanti dulu kuat sih mereka. La yu'innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka pada orang-orang yang melewati batas. Artinya melewati batas apa saja. Doa keras-keras tidak bagus. Nanti yang sih bagus sembunyi-sembunyi, nanti akan ikhlas. Ini makom syariat, tapi makom hakikat beda lagi. Walaupun kerasa, mandul, gelak-gelak, tapi harus makom hakikat, ya orang rusak, tetap nilai-nilai ikhlasnya tinggi bakal hakikat. Tapi makom syariat, itu lagi betul. Sembunyi biasa betul. Jadi kan gak ketela, mungkin lagi lakat duit, tapi bakal sembunyi sih bakal lagi ganteng anteng, bakal ketela. Nah gitu. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Doanya wong sing diistijabah di Gusti Allah istimewa. Sinten mawon siapa saja yang doanya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diijabah oleh Allah taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah Rasulullah pernah berkata, "Salah sudah awatin mustajabatun la syakka fihi." 3 doa yang pasti diijabah, tidak ragu lagi. Dari kanjeng Nabi. 3 doa. Doanya golongan 3 orang atau orang-orang yang diijabah oleh Allah, orang agumani siapa saja. 1, dakwatul walid diwaladi. Dongane orang tua terhadap anak, terus pasti mujarab. Mulanya bakal pengen sukses, pengen sukses dunia akhirat. Jangan lupa, sukema orang tua yang bila perlu setiap hari. Misalkan kalau kau marah di kuburan, ziarah, insya Allah punya. Tentang apa saja itu, ini dalam hati Nabi, soalnya tidak tanya. Nah, itu pasti kenyataan gitu kan. Tapi orang ini orang tua lorong, ini masya Allah kangen. Nah, gitu. Makanya umpama, bukan lagi masih itu orang tua. Ilok nglawan di wong tua, ilok bahkan membari wong tua pun. Saya katakan meninggal orang sempat jadi pangapura kalau wong tua sempat berkeluari dan bagus wong tua. Tak aja kan Nabi ini kuburan itu tergolong bagus tekanan kuburannya tergolong wong kang bagus wong tua loro atau tergolong wong kang berkeluari itu wong kang bagus wong tua loro. Yang kedua. Apa yang kedua? Kami akan telur. Jadi kanjeng Nabi yang kedua dakwatul musafir wa dakwatul musafir. Dongane orang bepergian. Jadi bakal bepergian. Itu sampai jadi doa. Karena mampir di sampean. Nah, sampai jadi doa. Aku mustajab doanya. Jadi bakal ditekani minggu musafir sampean kumahe. Niku berarti digalakan rezeki. Nah, kayak apa kan? Enggak, bakal betul dia musafir sih gue sampai. Nah, itu membawa sial, dibuangkan sialnya dia musafir, dibuangkan terus aparannya dosa sampai dikurangi. Itu ada musafir bukan mustajabah. Yang ketiga, watul madlubi, domane wong sing dikaniaya. Oh, dikaniaya itu diijabah ini bisa Allah. Gampang bisa dijabah. Boleh ya aja dua ini sifat dengki, iri hati, terus apa ya gampang nyaci maki orang lain, benci kepada orang jangan. Sebab itu nutup dengan siapa dia. Nah, dengan orang sing mau dibenci di sampean, sing ditukar ini sampean, sing dimusuhi ini sampean, kawan itu biasa-biasa kok. Nanti kan memang hancur tuh. Nah,
Sampai bakal tahu sih lagi diseksara ini wong, lagi di apa namanya asingkan ini wong, lagi diusir ini wong, lagi dibenci ini wong. Tapi bagaimana mereka kalau ibadah bisa jadi kedoa, boleh, wah itu mati doa. Kayak terus dawe Kanjeng Nabi sing nomor 3 modok watul madlubi. Nah, sehingga hatta ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, hingga ada hadis lagi yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ittaqi da'watal madlubi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab yarfa'ullahu raqal ghamami wa yaftahula abwaabas samai wa yaqulu rabbu wa izzati la arsulunaka wa la ba'da hidin. Kanjeng Nabi dawakan ittaqi, takutlah dengan doa-doanya orang yang diganiaya. Sebab mandi itu ada orang diganiaya. Sebab di antara doanya orang yang diganiaya dengan Allah itu tidak ada hijab. Yang hijab di antara kita kalau Gusti Allah ini pitungnya hijab. Barang mau sing diganiaya ini bisa mau diganiaya ini pun karena yang manusia dibuka apa pintu-pintu hijab itu. Hijab itu dibuka jadi langkah tolakan itu Gusti Allah. Sehingga Allah yarfa'u Allah mengangkat doanya orang-orang yang diganiaya di atas asap. Wa yuftahu laha abwaabus sama, dan Allah membuka pintu-pintu langit untuk doanya orang-orang yang teraniaya atau orang diganiaya. Wa yaqulu rabbu izzati, sehingga Allah bersumpah, sesungguhnya aku akan menolong terhadap orang yang kaniaya itu, orang yang dianiaya akan menolong, tidak ada henti-hentinya. Sehingga orang yang menganiayanya sudah bosan menganiaya lagi, bosan menganiaya lagi, terus Allah mengabulkan. Nah, karena contoh orang kalau iri hati terhadap orang yang sukses, ini ketutup juga yang iri hati dari Rasulullah. Makanya jangan suka sahabat iri hati terhadap orang yang sukses, orang yang rezekinya banyak, orang yang ilmunya sudah ini. Kadang-kadang orang sama-sama ilmu, ini direndah, ini atas juga, yang di bawah kadang iri ke ilmunya yang di atas. Orang harta benda sedikit sama orang yang kaya. Terus orang yang sukses dalam karirnya dengan orang yang belum kadang iri hati. Begini nih, apa namanya, pohon-pohonan semua makhluk Allah itu mengatakan kata Rasulullah. Terus orang yang iri hati ditutup oleh Allah. Nanti orang yang diirin ini selalu diangkat oleh Allah. Ini makanya jangan sekali-kali. Ini jadi pelajaran. Itu kenyataannya begitu. Lihat saja kalau orang suka iri, benci, dengki terhadap orang yang sukses. Jadi ikutlah senang, doakan orang itu supaya bisa menjaga amanah Allah, supaya orang itu takwa dan iman, supaya orang itu dermawan kalau orang kaya. Kalau yang punya karir bagus supaya itu menjaga amanahnya benar-benar bisa kan gitu. Kalau orang yang alim supaya orang ilmunya bermanfaat, tambah disenangi oleh orang banyak. Begitu harus begitu. Kita itu harus ikut senang. Nanti kalau sampai ikut senang, ikut sama, diangkat juga oleh Allah. Mulai lihat aja orang yang dempel sama orang sukses, lama-lama ikut sukses. Orang yang tidak, orang yang bodoh ikut sama orang yang ngerti, orang alim, ikut boleh ngerti nanti. Orang yang susah ikut orang yang tidak susah, nggak juga. Tapi orang yang ini tadi sebaliknya, ada orang susah, orang buruk senang, bahagia, dia usir ini, ya nanti terus-terusan begitu, yang bahagia terus-terusan bahagia. Jadi ini pelajaran, nanti ini
Rasulullah sabda begitu. Jadi makanya jangan sampai kita itu mempunyai iri hati, dengki dan hasad, benci terhadap orang-orang asing. Perlu kita ikuti kesuksesan orang yang ngerti, orang yang kaya, ikuti. Maksudnya ikuti sampean itu nanti ambil ilmunya. Dan kalau orang kaya ini pelit, ya sampean kasih tahu supaya jangan pelit. Jadi jangan benci itu. Orang pelit, nggak mau saya pelit, jangan. Dan kita jangan supaya bisa mengambil apa yang dirasakan oleh dia. Insya Allah itu bisa jadi menular kayak itu. Mungkin pengajian hari ini atau bulan ini sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya untuk diamalkan supaya kita ini semua apa yang punya apa yang sudah dimiliki, yang sudah didapati ilmu ini mendapatkan barokah dunia akhirat dan bahagia buat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Karena ini ada undangan walimatus safar umroh ada kubur dan di mana ada bulan sebuah mawon. Boleh nyuwun ibu bapak putra bila terbikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.